Salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, dalam rangka merenungkan Evangelium atau kabar baik yang akan dikhotbahkan pada tanggal 5 Maret tahun 2023 di gereja-gereja kita, yakni di Minggu Reminiscere, agar kita bermohon juga agar Tuhan mengingat dan melakukan kasih karunia-Nya dan kasih setianya kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk itu marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami akan merenungkan penggalan firman dari kitab suci yang sangat sulit dipahami juga. Kalau kami salah-salah memahami, kami tergelincir dan tidak menjadi murid-Mu lagi. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan agar menuntun kami, mencerahi pikiran kami, agar kami dapat setia mengikut Engkau dan melakukan kehendak-Mu demi Yesus Kristus dan kerajaan sorga yang telah dibawanya untuk kami nikmati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari surat Paulus ke jemaat di Roma, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 5, ditambah dengan ayat 13 sampai 17. Mungkin ini disengaja dalam rangka menopang tema yang akan kita bingkai atau kita jadikan dari bingkai perenungan kita, yakni dibenarkan oleh karena iman. Marilah kita baca apa yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya tersebut, terutama dalam perikop ini. Roma 4 ayat 1 sampai 5 ditambah 13 sampai 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yang tentu saja Bapak Ibu dan Saudara bisa mengkaitkannya dengan nats-nats dalam Alkitab dari awal sampai akhir. Perikop kita berbicara tentang iman dan perbuatan. Harus jelas itu sebenarnya dipahami apa artinya iman atau pistis, beriman, pistoio, atau pistewo. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan ya emuna, itu iman. Dan yang dibilang dengan kebenaran dalam bahasa Yunani dikaiosune, dalam bahasa Ibraninya sedekah. Itu perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Oke lah. Apakah memang iman terlepas dari perbuatan? Banyak orang mengatakan atau mengikuti kalimat sakti dari Martin Luther, sola fide, sehingga menghilangkan perbuatan di dalam fide tersebut. Dan sangat dianggap bertentangan dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Jakobus. Tapi kemari kita simak dulu Bapak Ibu Saudara. Iman itu emuna, yang sebenarnya yang diamini, yang benar. Oke, kalau kita percaya ada yang benar di sana, tidak ada yang diragukan. Tentu saja kita kenal perbuatan. Namun pada kesempatan ini harus saya tekankan, ada perbuatan menuju iman atau dalam iman. Dan ada perbuatan sesudah beriman atau sesudah mendapat janji sebagai dampak daripada beriman Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan dihapus adanya perbuatan menuju beriman. Kita simak dari cerita dalam kitab Kejadian tentang Abraham. Kita tahu Abraham bonapa sugitnya di Ur Kasdim, pindah dengan bapaknya Terah ke Haran, ya, dan kemudian Abraham dipanggil lagi dari Haran untuk pergi ke tanah Kanaan. Siapa yang memanggil? Tentu saja di balik cerita itu adalah Jehovah atau Yahweh, sembahan orang Israel dari sejak Enos sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, sebelum ada penghitungan kebenaran terhadap Abraham tentang imannya, Abraham terus terang meninggalkan iman atau kepercayaan nenek moyangnya atau kakek moyangnya dan beralih percaya kepada Jehovah
Dan pada cerita itu dikatakan setelah Abraham sampai di tanah Kanaan, ya, di Betel misalnya, Abraham memanggil nama Jehovah. Saya ikuti pemanggilan nama Yahweh ini seperti lazim di kalangan orang Batak, Ali Jehovah di Batam nami katanya. Sangat lantang kami di situ orang Batak ini. Bapak Ibu Saudara, itu perbuatan yang sangat luar biasa menuju ada iman untuk dianggap sebagai kebenaran. Membuat Jehovah menjadi sembahan satu-satunya dan membuang sembahan-sembahan lain yang pernah ada dalam animisme adalah perbuatan yang harus diperhitungkan sehingga iman menjadi berguna, bukan sia-sia. Coba bayangkan itu, sebelum Kejadian 13 ayat 6, Kejadian 12 sampai Kejadian 13 ayat 6 itu masih banyak cerita ya tentang kesetiaan Abraham mendengar Jehovah. Dan itu perbuatan. Dan itu tanggung jawab. Jangan dihapus itu. Jadi kita mendapat anugerah, pembenaran dari Tuhan, sampai sekarang berlaku dalam Yesus Kristus kalau kita benar-benar konsisten menyembah Jehovah di dalam Yesus Kristus dan tidak lari kemana-mana dan tidak mencari-cari Allah kemana-mana. Tidak seperti bangsa Israel di kaki Gunung Sinai yang dikotbahkan hari Minggu itu, yang teringati hari Minggu itu. Musa di puncak bukit, orang Israel bersama Harun membuat patung lembu. Tidak begitu Abraham. Ya. Jadi ada perbuatan di sana. Perbuatan pemeliharaan hubungan antara Abraham kepada Tuhan. Tentu saja, seperti katakan Paulus, di zaman Abraham pun dosa sudah berkuasa. Ya, dosa Adam. Dan kalau Tuhan menyambut Abraham menjadi pengikutnya, tentu saja Tuhan telah bertindak mengampuni dosa itu. Dan itulah anugerah yang pertama yang diterima oleh Abraham. Sehingga pergaulan antara Abraham dan Tuhan tidak diganggu oleh dosa. Makanya saudara-saudara, agar komunikasi kita dan pergaulan kita dengan Tuhan, Jehovah dalam Yesus Kristus, tindakan Tuhan yang paling utama adalah mengampuni dosa kita tanpa syarat. Hapus semua. Dan itulah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan sewaktu dia bekerja pun, dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang mengalami mujizat dari tangannya, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya, kalau terjadi keselamatan karena dosa, diampuni. Tanpa itu tidak akan ada keselamatan. Kemudian ada perbuatan sesudah dibenarkan. Dan Abraham itu tidak mengalami penerimaan hukum Taurat. Namun harus kita akui bahwa hidup Abraham dalam pergaulannya dengan Tuhan punya hukum juga. Walaupun kita tidak sebut hukum Taurat. Namun harus kita akui bahwa hukum kasih itu berlaku waktu itu, bahwa Abraham mengasihi Jehovah dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap nyawanya, dan segenap kekuatannya. Itu yang luar biasa.
dan tindakan-tindakannya mengasihi keluarganya, Lot dan lain-lain dan lain-lain. Sama seperti dirinya kan, kita telah tahu itu. Apalagi setelah dia menerima janji-janji itu, ya. Dan Tuhan mengulangi janjinya, yaitu janji yang dipersyaratkan pada tindakan Tuhan telah mengampuni dosa Abraham. Walaupun di sana tidak diperhitungkan perbuatan-perbuatan Abraham, tapi menurut saya diperhitungkan karena dia percaya kepada Yahweh. Percaya itu kan perbuatan. Itu diperhitungkan. Kalau tidak percaya kepada Yahweh, mana mungkin Tuhan bicara lagi dengan Abraham. Ya, tapi percaya. Jadi percaya sebelum dibenarkan, dan ada perbuatan setelah dibenarkan. Dan itulah yang terjadi setelah kita dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus atau mendapat keselamatan, dosa kita diampuni. Hukum Taurat itu juga menjadi penuntun hidup kita, bukan menjadi cara mencari keselamatan. Jangan. Orang Israel pun tidak membuat hukum Taurat mencari keselamatan. Mereka percaya kepada kasih Allah kok. Tapi hukum Taurat mereka pakai untuk betul-betul menuntut hidup mereka agar benar-benar berjalan dalam kehendak Jehovah, kehendak Tuhan, sesuai dengan anugerahnya yang telah diberikan, dijanjikan kepada kakek moyang mereka, bahwa mereka akan menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, kan kayak gitu. Jadi bukan kosong Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terus secara membabi buta mengatakan hukum Taurat tidak perlu lagi. Fungsinya ada. Ya. Di mana-mana Tuhan yang selalu memberikan keselamatan, bukan hukum-hukum agama. Ya. Ingat itu. Sekarang ini ada agama juga yang sangat menekankan hukum-hukumnya. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Dia harus ada pahala. Kalau lebih banyak nanti pahala daripada dosa, selamat katanya. Omong kosong itu. Yang jelas, ketentuan Tuhan yang menentukan orang selamat atau masuk surga atau enggak. Tidak ada pun pahalanya kalau Tuhan katakan, kau masuk surga. Saya tahu di balik dirimu siapa katanya. Tidak apa-apa kok. Makanya orang yang menyeru nama Tuhan Yesus pada detik napasnya yang terakhir, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan dan sumber keselamatan, ya tidak diperhitungkan pahala-pahala selamanya kan. Dan masuk surga aja. Ya gitu. Jadi ada perbuatan yang harus dilakukan untuk memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan atau janji yang diberikan oleh Tuhan agar janji itu betul-betul terjadi dalam perjalanan hidup kan kayak gitu. Jadi kalau orang Israel tidak memelihara apa itu ya, janji keselamatan Tuhan tidak dipelihara oleh orang Israel, ya caranya ada hukum Taurat setelah zaman Musa, mereka kan dihukum, dibasmi. Lihatlah waktu sebelum penerima hukum Taurat dan sesudah hukum Taurat, mereka melanggar, dibasmi saja semua kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya Rasul Yakobus mengatakan, jangan katakan iman hanya iman. Iman tanpa perbuatan lama katanya. Iman itu bekerja sama katanya dengan perbuatan. Mengapa dikatakan? Itu pasca menerima keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Ya, makanya iman bekerja sama dengan perbuatan, kan kayak gitu. Karena iman itu juga adalah tuntunan. Tidak ada iman, kebenaran, emunah yang tidak menjadi tuntunan. Bahkan menjadi tontonan juga kan, lakukan yang baik. Nah, jadi makanya kerjasama menurut Yakobus, kerjasama lah iman dengan perbuatan kan. Dan tidak boleh asal-asalan aja. Sudahlah, beriman.
Iblis pun beriman, tapi dia ketakutan dalam Tuhan dan tidak ada penyembahan dari iblis kepada Tuhan dan kepada Tuhan. Dia melawan terus. Tapi kalau beriman, kita patuh kepada itu. Patuhnya jalan apa? Ya ke hukum kasih. Hukum kasih itu apa? Hukum Taurat. Makanya ada di gereja kita hukum Taurat tidak dihapuskan ya. Sedikitnya ada penggantinya untuk dibaca, bagaimana aturan Tuhan untuk dipatuhi, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali ke teks kita. Di sana dikatakan, ya, memang sebelum beriman, Abraham bisa menyombongkan diri di hadapan kawan-kawan manusia, kan? Saya jago, katanya. Memang dia tunjukkan dia bisa memerangi raja-raja semua, Kedorlaomer dan lain-lain, dikalahkannya semua. Bisa mengatur hidup, dia tidak kaya. Ya. Betul-betul dia termasuk yang terkaya di sana, punya istri yang sangat cantik. Ya, luar biasa itu kan. Tapi itu hanya di kalangan manusia. Tuhan tidak dihitung-hitung itu, tidak berpengaruh itu kepada ketentuan Tuhan tentang Abraham, tentang masa depan Abraham yang ditentukan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan ketentuan, kau akan menjadi berkat, kau akan diberkati, dan keturunanmu akan banyak seperti debu, banyak yang katanya, debu tanah, seperti bintang di langit dan lain-lain. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang bagaimana? Setelah dosanya diampuni. Dosanya diampuni karena apa? Karena dia tetap setia mengikut Jehovah yang memanggil dia dari Ur-Kasdim, terutama dari Haran menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, atau tanah perjanjian, kan kayak gitu. Kalau orang Israel keturunan Abraham tidak memelihara tanah perjanjian itu, mana jadi, nggak ada. Kalau di Amerika Latinnya diadakan negara Israel seperti pernah direncanakan, mana jadi ada tanah perjanjian, nggak ada. Tapi mereka harus kembali ke tanah karena kembali persoalan sampai sekarang, kan kayak gitu. Itu tergantung kepada bagaimana mereka mengatur kenegaraan mereka bersama tetangga-tetangganya, kan. Mudah-mudahan nanti bahwa bangsa Yahudi dan Palestina bisa hidup rukun dan damai di tanah suci itu. Seperti di zaman siapa ya? Zaman mana pernah? Ya, di zaman Joshua mereka kan pada akhirnya tidak diperangi lagi, mereka rukun bersama-sama di sana. Suatu kesempatan nanti akan terjadi demikian dalam rangka memelihara keselamatan atau anugerah dari Tuhan kita itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, apa yang dimaksud dengan kebenaran ya? Di kayu sune itu sedekah. Mengapa soal kita menyambut Jehovah dalam Kristus atau Jehovah di dalam perjalanan menjadi dipandang Tuhan kebenaran atau sedekah atau dikayosune, yaitu itu jawaban yang seimbang dengan tindakan Tuhan, kan kayak gitu. Makanya di dalam dikayosune itu ada keadilan kok, adil sikap manusia terhadap tindakan Tuhan, dan Tuhan pun bertindak adil terhadap manusia yang menyambutnya sebagai Tuhan, ya, tidak disia-siakan. Tentu saja di sini hukum Taurat kita tidak andalkan, nggak ada itu. Tapi hukum kasih ada. Harus ada hukum kasih di antara komunikasi pergaulan manusia dengan Tuhan, baru berjalan semuanya. Kalau enggak ada itu. Bapak Ibu Saudara, kita katakan dalam kamus itu, bisnis artinya kepercayaan, iman, kesetiaan, agama, ajaran yang diimani, janji dan bukti. Itu menurut Hasan Sutanto dalam bukunya itu kan. Nah, jadi bukan hanya, jangan sampai ada yang menganggap dibenarkan seolah-olah dosa pun dilegalkan Tuhan. Enggak, jangan anggap begitu. Seorang berdosa dibenarkan bukan berarti dosanya dilegalkan, dibiarkan begitu saja. Udahlah, kau anakku, katanya, biarkan aja dosamu di situ berserakan, enggak kayak gitu. Tapi Tuhan mengampuni dosanya
hapus itu dulu, dihapus. Tuhan saja yang bisa menghapusnya kan. Tidak bisa dengan bayaran-bayaran yang lain. Kurban-kurban pun tidak mempan, tidak berhasil untuk menghapus dosa. Makanya kurban dihapus, hanya satu kurban yang berlaku sampai sekarang itu anak domba, kurban yang memikul dosa manusia, Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, selesai. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau sedekah harus ada keadilan. Jadi kalau ada anugerah Tuhan sama Anda, kalau pikirkan bahwa itu anugerah, bahwa Tuhan bertindak adil sama kau, tidak apa ya, adil dia. Kenapa tidak adil rupanya? Kalau dosa kita diampuni, dibuang, ya adillah dia. Karena apa? Tuhan tidak mau ada orang berdosa dekatnya, kan kayak gitu. Kalau ada orang berdosa dekatnya, tidak adil itu, penjahat itu. Jadi makanya orang-orang durhaka diampuni dulu. Dan kalau itu kita sambut, Tuhan kita yang begitu itu, kita pun berani datang ke hadapannya dan mengatakan, Jehovah, Engkaulah Tuhanku, sembahanku satu-satunya. Terserah kepadamu perjalanan hidupku sekarang. Soalnya aku telah berbuat bahwa Kau satu-satunya Tuhanku. Kan kayak gitu. Makanya kita sangat berbahagia menjadi pengikut Jehovah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Ya memang, kita bukan bekerja di sana. Kita menyediakan diri. Menyediakan diri kita ini juga bekerja. Apa kan? Menentukan status kita. Makanya yang dikatakan Paulus di sini, kalau ada orang bekerja dan dibayar gajinya, itu bukan hadiah lagi ya. Tapi kalau tidak ada bekerja, tapi percaya, makanya dia diperoleh menjadi dapat anugerah dan itu dianggap kebenaran, kan kayak gitu. Ya memang begitu kenyataannya. Lain dari situ tidak ada teori keagamaan yang benar lagi. Kan kayak gitu. Bahwa bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur semuanya. Ya. Jadi kalau sudah sempat Tuhan berjanji, dia tetap konsisten dalam janjinya, kan kayak gitu. Dan itu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan menyelamatkan kita bukan berdasarkan hukum Taurat, dan Abraham bukan berdasarkan hukum Taurat, makanya dianugerahi, tetapi Tuhan memberikan hukum Taurat lagi kan. Karena apa? Tuhan ingin umatnya berjalan dengan baik dalam kehidupan ini. Itulah, jadi kalau tidak berjalan dengan baik dalam kehidupan itu, umat Tuhan kan batal semua nanti. Jadi Tuhan tidak ingin anugerah yang dianugerahkannya itu, atau pemberian yang dianugerahkannya itu, atau keselamatan kita itu tidak menjadi sia-sia dan jangan menjadi batal. Harus sampai ke surga, ya. Makanya orang yang disalibkan itu, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia terus dijawab, jangan sia-sia apa yang dikatakannya itu. Ingat saya, apabila kau sudah sampai ke dalam kerajaan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Jadi ini nats renungan ini untuk mempersiapkan kita memahami penderitaan Tuhan Yesus dan penyalibannya, dan juga kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita renungkanlah itu, betapa besar tindakan Tuhan kepada kita, dan kita tahu di mana kita berada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Jadi kebenaran berdasarkan iman itu sudah kita tahu ya. Iman itu ada karena ada perbuatan. Bukan perbuatan yang menyelamatkan, tapi perbuatan menyambut Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya. Pujaan dan yang harus dipatuhi apapun yang terjadi, ya. Kemudian kalau kita sudah diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, iman kita sebagai kebenaran, ya datang janji Tuhan kan, agar hidup kita punya arah yang jelas. Janji Tuhan itu kan bikin arah yang jelas terhadap
perjalanan hidup kita dan keturunan-keturunan kita. Dan kalau itu sudah arah yang positif, terus terang, kita berbahagialah. Ya. Dan ateis pun perlu mengetahui itu. Jangan sampai mereka keliru-keliru aja. Ya. Mereka memerlukan arah kehidupan yang jelas. Yang religius pun begitu ya. Yang beragama sekarang pun koreksi keagamaanmu. Jangan sampai andal-andalkan ini ritus-ritus keagamaanmu membawa kau menjadi orang selamat. Tidak, semuanya atas putum dari firman dari Tuhan mengatakan kau selamat ya selamat, dosamu diampuni, kau anakku, ya selesai. Untuk apa kita beramal-amal itu? Ya memang jawaban kita terhadap anugerah Tuhan yang Maha Pengasih itu. Jadi biar jangan omong kosong bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Tapi jangan kita imbangi kasihnya itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan seolah-olah kita membanggakan diri, kita berprestasi sudah. Wajib kita berprestasi kalau sudah memang Tuhan kita menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Abraham sudah menjadi bapak segala bangsa. Banyak bangsa ya, banyak bangsa bukan segala bangsa. Dia yang menghidupkan orang mati. Pada perjanjian lama pun ada itu. Dan juga yang menciptakan sesuatu dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya sewaktu firman Allah menjadi manusia, itu lumrah terjadi. Tapi yang tidak bisa terjadi, manusia menjadi Allah. Ya gitu. Makanya kita sangat beralasan, punya dasar yang kuat untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai sembah kita satu-satunya dalam rangka menyembah Jehovah dan bergaul dengan kita dalam Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya semakin cerahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu itu dalam kami beriman, sehingga tidak sia-sia apa yang kami katakan kami beriman, agar bisa berbuah yang banyak, buah-buah iman. Dan itulah yang Kau cita-citakan sama kami dalam rangka pengembangan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sadarkanlah semua dunia yang setelah menjadi ateis, religius, agar mereka kembali Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Sadarkanlah seluruh umat beragama mereka agar mereka tidak sombong dengan aturan-aturan keagamaan mereka, tetapi aturan-aturan keagamaan harus disinari, harus menjadi wujud daripada kasih yang luar biasa yang telah Kau bikin menjadi hukum terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, lindungilah negara kami jauh dari malapetaka, jauh dari bencana, dan kiranya kesatuan bangsa kami dapat terpelihara senantiasa. Janganlah kiranya cita-cita keagamaan oleh sepihak memecah bangsa kami sehingga hancur lebur. Dan janganlah ambisi-ambisi orang-orang adik kuasa, negara-negara adik kuasa menghancurkan negara kami Tuhan. Kuatkan kami dan berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada pemimpin partai kami, dan juga kepada pemimpin agama kami untuk terus bisa mengikat persatuan dan kesatuan bangsa kami menuju masyarakat adil dan makmur, sejahtera demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin.